是村长错上加错，不过你果然真利息。客官，想买点什？这哪里是单方？我也看不明白，看来灵真方也既含蓄周正。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode keduanya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Saat ini, Yunfei tengah pergi ke kediaman resmi keluarga Ye, di mana dia sangat senang karena di kehidupannya sekarang dia masih dapat kediamannya. Pasalnya dulu Yunfei dibawa pergi oleh ayahnya karena penyerangan yang dilakukan oleh si Tian Yuan, kepala keluarga Si, bersama juga anggota lainnya. Setiap langkah Yunfei, dia teruslah mengingat mengenai apa yang terjadi di masa lalu. Kala itu ayahnya mengorbankan diri agar dia melarikan diri dengan selamat. Penyesalan yang sebelumnya terjadi di masa lalu tidak akan pernah dia biarkan lagi di kehidupannya sekarang. Di saat dirinya masuk, sebuah serangan pun tertuju kepadanya, di mana itu adalah ulah dari Ye Xiang. Dia yang sudah berada di ranah body tempering tingkat 5 langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Karena bagaimanapun, Yunfei telah begitu berani melumpuhkan Xin Feng dan juga membatalkan pertunangannya dengan si Xiao Di. Jadi sebagai anggota keluarga Ye, dialah yang akan menghukumnya. Namun bagi Yunfei, setiap serangannya tidak ada satupun yang menyentuh dirinya. Berhubung sudah seperti ini, jadi Yunfei pun meladeninya dengan memberikan beberapa pukulan manja, yang mengakibatkan Qiang pun kesakitan. Ia tahu kalau ranah Yunfei berada di bawahnya. Ia pun memutuskan untuk kembali melakukan penyerangan. Karena baginya, posisi penerus keluarga harus jatuh ke tangan kakaknya. Sayang sekali, serangan Qiang itu dah mudah Yunfei hindari dan malah dia yang harus menerima serangan manja darinya. Yunfei memuji kekuatannya, namun akurasinya masih terlalu lemah. Sesaat kemudian, sebuah serangan kembali mengarah kepadanya, di mana itu adalah ulah dari Zhongnian, dia mana dia itu berada di ranah bumi tahap awal, sekaligus juga ayah dari Qiang. Kedatangan kemari seketika saja membuat Yunfei kesal. Karena bagaimanapun, Zhongnianlah yang melakukan pembunuhan terhadap ayahnya. Ia pun saat marah kepadanya. Hanya saja ranah dari tetua ini berada jauh di atasnya, yang membuat Yunfei harus menerima luka dalam dari serangannya. Tapi meskipun begitu, dia masihlah memiliki sebuah rencana. Di saat Zhongnian hendak menyerang lagi, Yunfei pun memilih menggunakan kelincahannya saja daripada harus menggunakan kekuatannya. Karena dia sadar semua itu tidak akan mampu dia hadapi. Semua serangan yang tertuju kepadanya dan mudah Yunfei hindari. Bahkan Zhongnian pun harus menerima serangan darinya. 村长错上加错，不过你果然真利息。 Gerakan itu pun membuat Zhongnian penasaran dari manakah Yunfei mempelajarinya. Yunfei memberikan ejekan kepadanya yang tentu saja membuat tetua ini semakin kesal. Ia berjanji akan menghabisinya. Sebuah serangan pun kembali dia lakukan, yang mana hal ini tidaklah bisa dihindari olehnya dan memaksa Yunfei harus membentuk pertahanan. Tapi karena serangan itu terlalu kuat, membuat Yunfei kesulitan untuk bisa menahannya. Untung saja karena dendamnya yang begitu besarlah dia ini masih bisa bangkit. Hingga sesaat kemudian ayah Yunfei datang karena Zhongnian ini sangat berani melakukan penyerangan kepada putranya. Selain itu, apakah posisinya sebagai kepala keluarga sudah tidak dianggap lagi hingga dia berani berbuat seperti itu. Zhongnian tahu betul kalau Tianfen adalah kepala keluarga, tapi dia harus sadar kalau dia ini terus membela putranya, yang mengakibatkan keluarganya dalam masalah. Ia menyarankan Tianfen untuk memutuskan lengan dan kaki putranya sendiri, demi bisa menyelesaikan masalah dengan keluarganya. Perkataannya langsung saja dibalas oleh tamparan manja oleh Tianfen. Ia memintanya untuk pergi karena sudah muak mendengar Zhongnian yang terus-menerus menjelekkan putranya. Karena tinggal mereka berdua, Yunfei pun segera memeluk ayahnya. Karena bagaimanapun dia sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Hanya saja tindakan mendadak putranya itu membuatnya malu. Sesaat kemudian ada seorang gadis yang langsung saja memeluk tuan mudanya, di mana gadis ini bernama Xiao Yu. Ayahnya pun menegur mereka karena pria dan wanita tidak boleh bersentuhan.
Selain itu, tetua kedua datang untuk memastikan apakah perkataan Zhoumu tentang pulihnya nadi bela dirinya benar adanya. Yi Tianfeng tentu saja terkejut karena baru mendengar hal itu. Terlebih lagi, Yunfei membenarkan kalau nadi bela dirinya telah benar-benar pulih. Sebagai seorang ayah, Tianfeng sangatlah bangga kepada putranya, begitu pula dengan Yifan dan juga Yisu. Karena dalam gini dia pasti dapat mengajari mereka lagi. Yunfei memberitahu kalau dirinya sudah kembali, yang mana itu dimaksudkan untuk dirinya di masa lalu. 你也授受不亲。二爷爷，父亲，是我叶天蓬的好儿子，我叶云飞回来了。 Berpindah ke aula pertemuan keluarga, di mana Yunfei telah memberitahu ayahnya mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhongnian. Tidak hanya itu, dia juga telah menjalin hubungan dengan keluarga Xin dan Si. Dugaannya selama ini ternyata benar, karena sejak rusaknya nadi spiritual putranya, Zhongnian terus mencari kesempatan untuk mendapatkan posisi kepala keluarga. Tapi dia tidak pernah menduga dia memiliki hubungan dengan keluarga Qin dan Si. Karena bagaimanapun, 4 keluarga besar yakni Qin, Si, Yi, dan Liu telah saling berseteru satu sama lain. Dengan penyerangan yang dilakukan oleh Zhongnian, maka bisa saja salah satu tetua di keluarga Yi memberikan dukungan kepadanya. Yunfei meminta ayahnya berhati-hati, terutama pada kompetisi klan 3 hari nanti. Tianfeng memintanya untuk tidak perlu khawatir. Selain itu dia penasaran bagaimana bisa nadi bela diri putranya bisa pulih. Ia tidak peduli apa yang terjadi karena ia senang putranya bisa kembali pulih. Selain itu, karena kompetisi tidak lama lagi dimulai, maka kemungkinan Zhongnian akan membiarkan putranya yakni Yilai menyerang Yunfei. Kemungkinan besar dia itu sudah menembus body tempering tingkat 8. Jadi Yunfei haruslah berhati-hati. Yunfei paham dan dia bisa menjamin kalau Yilai tidak akan bisa menang pada kompetisi nanti. Yunfei menanyakan apakah karena ayahnya telah mengalami hambatan selama 7 tahun. Andai saja ada sebutil pil Xuan Yuan tingkat 3, maka itu akan membantu ayahnya naik ke ranah bumi tapahir. Namun yang menjadi masalah, harga dari pil itu sangatlah mahal. Terlebih lagi dengan kondisi keluarga Ye sekarang, maka mendapatkan pil itu adalah mustahil. Yunfei memberitahu kalau dia memiliki sebuah cara, di mana dia ingin tahu siapa pedagang bahan obat terbesar yang ada di kota Yanyu, yang ternyata adalah toko Lingzhan. Sangatlah sulit untuk mereka bisa dekat dengan mereka. Terlebih lagi, asal-usul dari kepala tokonya sangatlah misterius. Ia dijuluki sebagai pedagang kecantikan. Yunfei menduga kalau itu adalah teknik pedang yang sangat kuat. Namun bukan itu yang ayahnya maksud, melainkan makna penuh nafsu dan hasrat. Yunfei telah sampai di toko tersebut, di mana terdapat banyak barang-barang di tempat itu. Seorang pelayan bertanya mengenai apa yang diinginkan olehnya, yang mana Yunfei berniat untuk menjual sebuah resep pil. Yunfei pun diminta untuk bertemu dengan alkemis Liu, yang mana dialah yang akan melakukan pemeriksaan pada resepnya. Hanya saja ketika Yunfei telah memberikan resep tersebut, Liu merasa ini tidaklah mungkin. Terlebih lagi, Yunfei sudah terkenal sebagai pecundang dari keluarga Ye. Tentu saja membuat Liu semakin tidak percaya kepadanya. Alih-alih pil, dia yakin ini adalah resep racun. Yunfei merasa Liu tidaklah memiliki hak untuk membuat keputusan di toko Lingzhan. Tapi Liu tidaklah membenarkan hal itu. Terlebih lagi sejak awal dia memang mengincarnya. Yunfei langsung saja menyerangnya yang membuat Liu sangatlah marah. Dalam gini, maka Yunfei sama saja dengan membuat marah toko Lingzhan. Bagi Yunfei, toko Lingzhan telah salah memilih alkemis. Bahkan dia itu tidak bisa mengerti tentang pil rendah miliknya. Sepertinya toko Lingzhan tidak sehebat yang dikatakan. 客官，想买点什？这哪里是单方？我也看不明白，看来灵真方也不。因为这回 Di saat perhatian tengah tertuju kepada perselisihan mereka, sesaat kemudian seorang gadis pun telah datang, di mana perhatian semua orang langsung tertuju kepadanya. Ia penasaran siapakah yang berani meragukan reputasi dari toko Lingzhan-nya. Gadis ini pun turun, yang mana kecantikannya benar-benar membuat semua mata tertuju kepadanya. Gadis cantik ini bernama Xiao Cucu, kepala toko Lingzhan. Liu pun segera mengadu kepadanya, tapi Xiao langsung saja memukulnya, karena dia itu tidaklah memiliki hak untuk memberikan perintah. Yunfei tahu betul kalau Xiao Cucu sangatlah sulit dihadapi, namun ada beberapa luka dalam tubuhnya, jadi dia itu akan memanfaatkan hal tersebut. Xiao Cucu meminta semua orang untuk pulang, pasalnya dia harus menyelesaikan masalah yang ada. Yunfei merasa perkataan orang-orang terhadap kecantikannya memang benar adanya.
Xiao Chuchu tidak lain mendengarkan pujian, di mana ia langsung saja menghitung barang-barang yang telah dia rusak, yang mana hal itu sangatlah mahal. Namun Yunfei tidak akan membayarnya, pasalnya dia tidaklah memiliki uang. Xiao Chuchu pun yakin kalau tujuannya kemari hanya untuk membuat masalah saja. Lantas dia langsung melakukan penyerangan demi menghukumnya. Pergerakan dari gadis ini memang gesit, namun masih dapat dirinya hindari. Selain itu, Yunfei juga memberikan serangan di titik-titik lemah Xiao Chuchu, yang mana hal itu tidaklah dia sadari, dan ketika Yunfei terus melakukan penyerangan, tiba-tiba saja Xiao Chuchu muntah darah. Ini pun membuat Tetua Huang menjadi agak panik, tapi Xiao Chuchu segera menghentikannya, karena entah kenapa seluruh alirannya menjadi lancar. Ia pun penasaran siapakah pria ini. Yunfei memperkenalkan dirinya dan berjanji bisa menyembuhkan lukanya, hingga membantu Xiao Chuchu menembus ranah bumi Tapahir. Merasa tertarik dengan perkataannya, Xiao Chuchu pun mengajaknya untuk berbisnis. 我教训教训你了！西海学主张， 至于信不信， Sim berpindah kepada Xinglu, di mana ia terus ke sana kemari karena kebingungan mengingat jalan menuju tempat Yunfei. Dalam perjalanan itu, dia pun mendengar kalau dalam 3 hari ke depan, 2 keluarga besar akan melakukan penyerangan kepada keluarga Ye. Berpindah lagi kepada Yunfei, di mana ia tengah minum teh bersama Xiao Chuchu. Gadis ini memuji pemahamannya terhadap teh. Selain itu, ia ingin segera membicarakan kerjasama di antara mereka. Yunfei pun membenarkan kalau ia bisa menyembuhkan lukanya. Tetua Huang menyarankan Yunfei untuk berkata jujur, karena dia itu akan menerima hukuman berat jika berani menipu toko Lingzu. Bahkan keluarganya sekalipun tidak akan bisa melindunginya. Yunfei paham betul dan memperlihatkan sebuah resep pil, yang mana setelah membaca tulisan Yunfei, Tetua Huang seketika saja tercerahkan, karena perpaduan obat yang hendak ia ciptakan sangatlah luar biasa hebat. Baginya, pil itu layaknya sebuah harta besar. Tidak hanya untuk fondasi tubuh saja, Yunfei menganggap pil ini bisa menghilangkan semua racun pada tubuh yang membuat seorang kultivator bisa dan tenang memanfaatkan pil itu agar bisa melancarkan pelatihan. Tetua Huang membenarkan kalau pil ini sangatlah luar biasa. Dengan pil ini juga, Yunfei yakin kalau toko Lingzhen akan makin luas. Tujuan Yunfei memberikan resep ini adalah untuk kerjasama dengan toko Lingzhen. Dengan resep pil itu, maka keuntungan harus dibagi menjadi 50-50. Tetua Huang agak bingung, pasalnya dengan resep itu, Yunfei bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Namun dia malah memberikan banyak keuntungan kepada mereka. Xiao Chuchu setuju dan akan menyerahkan komisi penjualan kepadanya setiap bulan. Yunfei paham, namun dia meminta untuk menyerahkan semua itu kepada ayahnya. Berhubung ia tengah membutuhkan uang, Yunfei akan mengambil sebagian uang mukanya, di mana dalam cincin ini terdapat 10.000 batu kristal spiritual dan juga plat tamu istimewa dari toko Lingzhen. Cincin ruang juga telah dirinya berikan, yang mana Yunfei senang bisa berbisnis dengannya. Sebelum pergi, Yunfei memberitahu bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk mengobati Xiao Chuchu. Setelah semua itu siap, maka dalam 3 hari ke depan dia akan datang untuk mengobatinya. Yunfei tidaklah menginginkan apapun dan anggap itu sebagai hadiah darinya. Xiao Chuchu merasa sangat tertarik kepadanya. 这里面有1万块零金石。空间戒指，叶少爷，连同单方上的药材一并送来。 Kembali kepada Yunfei, yang mana di tengah perjalanannya dia pun bertemu kembali dengan Xinglu. Pada awalnya ia agak malu, namun seketika saja Xinglu teringat kalau ada beberapa orang yang sedang mengincarnya, yang mana Yunfei sudah mengetahui semua itu, dan dirinya juga telah menyiapkan segalanya. Xinglu berniat untuk membantu, namun Yunfei tidak ingin melibatkannya. Dia menenangkan Xinglu karena semua itu bisa dirinya atasi. Tujuan Xinglu menemuinya adalah memberikan pil ginseng emas ungu, yang mana itu akan sangat membantunya. Kebaikan Xinglu membuat hati Yunfei semakin sayang kepadanya. Ia benar-benar menyesal karena di kehidupan sebelumnya malah membiarkan gadis itu. Namun sesaat kemudian sebuah serangan langsung saja mengarah kepadanya, di mana ini adalah ulah Nenek Rong. Untung saja Xinglu berhasil menahannya, sedangkan Yunfei baru sadar kalau Xinglu memiliki orang kuat di sisinya. Yunfei tidaklah mempermasalahkan serangan itu dan dia pun akan pamit pergi, karena dalam beberapa hari lagi dia harus disibukkan oleh sesuatu. Jadi dalam 3 hari ini dia tidaklah bisa bertemu dengannya dulu. Xinglu paham dan dia akan menunggunya. Malamnya di kediaman keluarga Ye.
Terlihat kalau saat ini Xiaoyu tengah menyiapkan bahan makanan untuk bisa membantu tuan mudanya, karena bagaimanapun dia akan fokus dalam pertandingan nanti. Hanya saja masakan yang Xiaoyu buat bukan layaknya seperti makanan, namun malah seperti racun. Nah, di saat dirinya tengah fokus dalam memasak, tiba-tiba saja seseorang melakukan penyerangan kepadanya. 好好补一补。看着就很好吃的样子，我去院子里挖点。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.